Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya mau jual Toyota Kijang LGX tahun 2002 diesel kilometer 19.000. Ini dia mobilnya teman-teman. Toyota Kijang LGX diesel tahun 2002 kilometer 19.000. Nggak nyangka teman-teman, kita bisa mendapatkan Kijang diesel kapsul dengan kondisi yang masih insya Allah kondisi masih mendekati baru, kilometernya rendah 19.000 asli, dan benar-benar alami teman-teman. Lihat dari debu-debunya, itu debu alami dari pemilik sebelumnya. Kali ini kita memang sengaja tidak dicuci mobil ini. Jadi memberitahu bahwa mobil ini pas saya dapat kondisinya seperti ini. Jadi biar beda aja sih teman-teman. Biasanya saya upload itu kondisinya mobil udah bening, udah bersih. Ya nggak bening-bening banget ya, semampu saya untuk bersih-bersih. Tapi kali ini memang beda. Ini nggak saya sentuh sama sekali, nggak saya bersihin. Terus untuk kondisi luarnya mari kita bahas satu-satu. Ini salah satunya di lampu depan, sen depan, fog lamp depan semuanya masih original Toyota semua ya. Iya kilometer segitu kalau sudah diganti ya iseng banget kalau sampai diganti teman-teman, pastinya masih bening. Terus kemudian untuk bumper-bumper juga semuanya masih rapi, belum ada serempetan atau apa. Fender depan kiri, terus pintu sebelah kiri depan, pintu sebelah kiri tengah, itu semuanya masih belum ada luka atau lesung pipit atau denden apa gitu. Belakangnya juga masih mulus teman-teman. Alhamdulillah belum ada bekas serempetan, tabrakan atau tangan-tangan jahil. Nah, untuk mobil ini alhamdulillah dalam kondisi masih bisa dibilang sempurna, tapi nggak sempurna banget karena mobilnya memang belum di salon atau apa, dan pojokan-pojokan yang biasanya di Kijang itu ada lesungnya itu nggak ada teman-teman. Lampunya belakang itu bekasnya kayak ada variasi krom-kroman kan, pas tak lepas, nah itu ada bekas-bekasnya, itu bisa dipoles, sudah bisa bersih kayak baru. Ini tempelan-tempelan dari bawaan Auto 2000 masih tertempel. Terus untuk seal plate belakang juga masih tertempel. Nah ini sangat jarang teman-teman, di Kijang generasi kapsul kedua ini jarang ditemui untuk seal plate yang bentuk seperti itu. Terus untuk nut-nutnya semua ini pastinya ketemu teman-teman. Terus untuk itu apa? Sun visor, kaca filmnya udah mati ya teman-teman. Ini nggak ngeredam panas kaca filmnya. Terus habis itu untuk pintu sebelah kanan depan, nah ini indikasi pernah kena spetulang. Karena pantulan cahayanya dia itu agak kusem burem gitu teman-teman. Tapi tekstur jeruknya masih sama. Nah ini ada baret-baret dikit ini, kayak cakaran-cakaran kucing gitu kan. Kacanya pun alhamdulillah depan belum ada kayak baret-baret wiper. Terus kaca depan kanan juga masih mulus, nggak ada baret-baret juga. Dan untuk bagian spion, nah ini spionnya ini original tapi di cover teman-teman. Ini bukan originalnya ya, ini kayak bisa dilepas gitu loh. Cuma saya nggak berani ngelepas, kalau dilepas biasanya catnya pasti rusak, tapi nggak tahu lagi. Untuk wipernya juga belum puyeh, kalau di bahasa Jombang atau bahasa Surabaya itu puyeh, tapi pudar maksudnya teman-teman. Belum pudar, masih lurus, masih hitamnya masih hitam-hitam bawaan pabrik.
pojokan nat-natnya juga ketemu. Nah ini mobilnya masih lurus lempeng teman-teman. Kilometer segitu kalau nggak lurus lempeng nanti dimarahin orang teman-teman. Nah karet-karetnya ini lihat. Nah karet di bagian luar masih empuk ini loh teman-teman. Ini original. Coba ini remote-nya pun masih bawaan dari pabrik Auto 2000. Mari kita lihat untuk bagian interiornya teman-teman. Speedometer tertera kilometer 19.478. Nah semuanya kondisinya mobil ini dashboardnya masih utuh, masih ngedov. Untuk door trim sebelah kanan teman-teman seperti biasanya kita mendapatkan untuk kondisi yang masih sangat mulus, masih sangat presisi, rapi, bersih, cuma ini di cover plastik. Nah dalam cover plastik itu biasanya ada kayak noda-noda debu-debu yang udah menempel lama, akhirnya jadi agak nguning teman-teman. Nah itu juga ada kerut-kerutannya juga di plastiknya, tapi untuk bagian pojokan-pojokan sela-selanya pintu semuanya masih bagus, masih rapi. Untuk apa namanya ini? Ya itulah namanya, itu masih sangat bening teman-teman. Baut-bautnya pun alhamdulillah di mobil ini masih jarang banget yang pernah dibuka. Kondisinya masih sangat-sangat, ya kita lihat sendirilah. Saya bingung teman-teman kalau jelasin mobil kayak gini tuh bingung. Mending yang nanggung-nanggung gitu loh, enak ngomongnya bingung. Bisa anggap aja gini, nanti minus-minusnya mobil ini tetap masih ada, cuma nanti kita perhatiin satu-satu aja. Mungkin karena baret-baret tipis, pemakaian kayak gini, gores-goresan yang ada di bawahnya jok ini bekas kaki kotor. Terus habis gitu untuk bagian pintu sebelah kiri, nah plastik-plastiknya atas itu udah kotor-kotor debu, karet-karetnya udah kayak berkapur gitu. Butuh salon teman-teman. Cuma saya sengaja untuk menunjukkan mobil ini dapatnya kondisinya seperti ini. Dalam kurung sebenarnya saya juga masih belum sempat bersih-bersih, tapi segera saya video, takutnya sebelum di video udah laku duluan. Karena memang jujur mobil ini memang yang nanyain banyak, cuma mungkin untuk di harga masih belum sesuai. Nanti akan saya sampaikan harganya di dalam video ini belakangan ya teman-teman ya. Jangan scroll langsung ke belakang, tunggu aja dulu, nanti kita ngomong masalah harga. Nah harganya mahal. Lanjut kita lihat lihat kondisi mobilnya. Untuk interior teman-teman kondisinya alhamdulillah masih sangat sempurna, masih sangat bagus. Baut-bautnya pun masih belum dilepas. Karpet dasarnya ini, nah dibungkus dari baru teman-teman. Info dari pemilik sebelumnya ini dibungkus dari baru. Terus pas tak cek semuanya memang kondisinya masih seger juga. Double blower. Aduh panas banget di sini. Kita pindah ke situ dulu teman-teman. Di sini panas banget. Nah, kita lanjut untuk bahas bagian interior. Interiornya semuanya masih sangat perfect, lurus, lempeng, sesuai dengan katalog yang ada di dealer. Mobil ini masih sangat sesuai teman-teman. Cuma memang minusnya mobil ini memang belum di salon. Kondisinya memang butuh di salon karena banyak debu.
Kalau punya anak asma jangan dimasukin mobil ini dulu sebelum di salon, karena mobil ini memang lama disimpan di gudang. Gudangnya kotor teman-teman, kemarin itu debu banget, bener-bener kotor. Terus mobil ini semuanya kayak head unit, AC semuanya masih bawaannya. Terus persnelengnya juga warnanya belum coklat ya teman-teman, dia masih abu-abu. Ini hanya kena cahaya matahari makanya agak coklat, tapi sebenarnya ini masih abu-abu. Handbrake-nya juga masih ngedoff. AC kisi-kisi semuanya nggak ada yang letoy, nggak ada yang patah, semuanya masih sesuai sama yang dipinginin teman-teman, yaitu kijang AC-nya, kisi-kisinya masih belum patah. Yang biasa nih buat nyacat orang-orang, buat jatuhin harga itu kisi-kisi AC biasa teman-teman. Saya pokoknya tiap bisa nggak usah dibahas deh, bahas lainnya. Nah, ini untuk power window sebelah kanan, kiri, depan, belakang semuanya masih normal semua. Untuk spion elektrik juga normal. Ini sen kanan kiri normal, skaklar lampu normal. Wiper kiri itu normal, depan belakang juga. Ini head unitnya juga masih normal ya teman-teman. Tapi kok ini nggak nyaut-nyaut, maksudnya nggak ada channel yang nyaut. Ternyata yang bikin nggak nyaut itu ini antenanya belum ditarik keluar. Nah, udah ditarik, ini udah langsung nyantol. Ini teman-teman. Terus untuk di kijang semuanya itu mempunyai fitur seperti ini teman-teman. Nah, kalau misalnya pas nyetir jauh malam gitu kan biasanya ngantuk ya teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, itu coba dibuka. Nah, jempolnya nanti tempelin situ. Wah, itu jaminan langsung melek itu teman-teman. Terus untuk double blowernya semuanya juga masih sesuai kriteria teman-teman. Belum ada yang patah, belum ada yang letoy, lemes gitu, nggak ada. Semuanya alhamdulillah masih sangat bagus kondisinya. Cuma plastik di saklarnya udah nggak ada, biasanya ada plastiknya teman-teman. Terus ini kanan kiri juga semuanya masih utuh normal semua. Terus bagian handle pintu, saya ngerasa mobil ini beda teman-teman. Handle pintunya itu kayak bener-bener masih presisi banget gitu loh, dipegang dikit itu udah buka. Terus untuk wiper belakang, wiper depan semuanya masih normal fungsi. Kecepatan rendah, kecepatan tengah-tengah, sama kecepatan tinggi semuanya masih normal teman-teman. Wiper belakangnya pun juga alhamdulillah masih normal. Cuma untuk kecerutan air di belakang saya nggak nyoba lah, daripada nanti mobil ini hitam malah bekas, malah sulit bersihnya. Setirnya pun masih sangat bagus, kayak setir mobil baru, masih seger. Jeruk-jeruknya pun juga masih lengkap, masih ngedoff juga. Kotorannya yang menempel hanya berupa debu-debu, belum kayak daki gitu, belum ada teman-teman. Biasanya dakinya kan sebelah sini. Itu di mobil ini alhamdulillah masih belum. Kilometer tertera 19.000 dan ini memang benar-benar sesuai. Cuma ada masalah di bagian itu loh teman-teman, ada bekasnya tempelan stiker gitu, dilepas tapi belum dibersihin. Ini untuk spion elektrik semuanya masih normal ya teman-teman. Kanan, kiri, bawah, ke atas juga masih normal. Bagian kiri pun juga masih oke. Kanan, kiri, bawah, atas semuanya masih normal semua. Cuma ya itu dia, spionnya itu ada tambahan cover yang krom-kroman itu teman-teman. Alhamdulillah semuanya masih berfungsi dengan baik. Untuk jam digitalnya pun juga masih, warnanya juga masih cerah, masih tegas gitu loh teman-teman, belum diganti juga. Terus kemudian untuk panel-panel AC belum ada kayak yang aus atau baret-baret kayak mobil-mobil saya sebelumnya, itu ada kayak baret-baret kena kuku atau pakai kena jempol gitu teman-teman. Di bagian spion tengah kondisinya masih sangat bagus, masih belum ada yang kayak jamur-jamur. Nah, karetnya pun bagian dalam itu kondisinya masih ini teman-teman, masih kayak karet baru gitu, dan belum mengkilap, jadi masih ngedoff. Ini central locknya juga masih berfungsi dengan baik. Power window-nya kita coba kiri, depan, belakang.
Untuk naik turunnya pun juga masih lancar ya teman-teman, masih semangat gitu, naiknya turunnya juga. Kita coba untuk kanan, sisi depan dan belakang, sama teman-teman, juga masih semangat, dua-duanya juga masih aman lah, alhamdulillah. Untuk bagian seat belt semuanya masih bagus ya teman-teman, belum ada benang-benang yang aus atau gimana. Dia nariknya pun juga masih sesemangat ini, jarang banget ditemui di Kijang. Untuk AC-nya juga semuanya masih normal teman-teman. Untuk kalau kondisinya pas digas-gas gitu, dia getaran mesinnya juga masih bener-bener redam gitu. Konsol tengah yang biasanya aus kena sikut ini masih aman. Handbrake-nya pun juga masih sangat kulit jeruk ya teman-teman ya. Kondisinya masih ngedop juga. Railing-railingnya si kursi juga masih ngedop juga, masih bagus, nggak kotor. Ini ada barcode-nya teman-teman. Nah, barcode-nya sudah ada, jadi bisa diisi biosolar. Ya memang mobil ini pakai biosolar teman-teman. Untuk pedal-pedalnya pun juga masih bagus, kolong-kolongnya juga masih seger banget, beberapa barcode-nya juga masih tertempel. Dia nggak ada karat, nggak ada kayak yang bocor-bocor, oli bocor, itu nggak ada teman-teman. Karpetnya pun depan sampai belakang semuanya masih kayak baru seperti ini. Kolong-kolongnya pun juga nyenengin. Nah ini loh teman-teman, saya baru tahu mobil ini kondisi kayak gini. Kondisinya masih tersegel dengan plastik untuk bagian sekring-sekringnya, dan untuk bagian joknya lihat teman-teman, ini dibungkus dari baru dan saya sendiri yang melepas. Tadi pagi saya lepas sendiri gitu teman-teman. Untuk bagian interior mungkin sampai di situ dulu, nanti kita lanjut lagi. Yang jelas interiornya masih sangat segar. Kita kalau lanjut ke bagian mesin, kayaknya bagian mesin aja dulu. Kita coba buka ruang mesin. Alhamdulillah untuk bagian ruang mesin kondisinya masih standar ya teman-teman, belum pernah dibuka juga. Untuk baut-bautnya pun saya lihat kemarin itu masih benar-benar belum pernah ada baut-baut yang buka gitu teman-teman. Ya mungkin ada yang pernah, cuma memang nggak banyak lah teman-teman. Kondisinya alhamdulillah mobilnya masih sangat seger, biarpun hanya butuh di salon. Akinya pun juga masih berfungsi dengan baik. Jadi insya Allah untuk teman-teman yang lihat kondisi ruang mesin ini pasti senang banget. Nyenengin banget lihat mobil 21 tahun tapi kondisinya masih seperti ini ya teman-teman. Jadi kayak mungkin teman-teman punya kenangan sama orang tua. Nah mungkin orang tuanya coba deh dikasih tahu video ini, pasti seneng banget lihat kondisinya. Mungkin orang tuanya dulu pernah punya LGE kondisi masih baru, dan lihat ini insya Allah masih, wah kok bagus ya gitu, pasti nanti bilangnya gitu. Bagi yang orang tuanya punya kenangan di Kijang tapi nggak punya, ya wis nggak usah lah teman-teman, nanti pengen. Kijang diesel saya nggak tahu untuk harga juga, kondisinya memang benar-benar dia stabil ya teman-teman, karena memang sangat irit juga, dipakai juga bandel. Dan untuk kap mesinnya pun alhamdulillah, mobil ini belum ada bekas tabrak teman-teman. Jangan pernah sampai nabrak, janganlah. Semoga teman-teman semuanya sehat, selamat, banyak rezeki, happy selalu.
dan pengen kijang biar saya ada temennya. Nah, untuk kondisi nat-natnya juga masih sangat bagus, masih lurus semua, lempeng juga semua, belum ada bekas tabrak. Terus untuk bagian ini teman-teman, baut-bautnya pun juga belum pernah dibuka. Ini kuning-kuningnya yang ada di ruang mesin ini juga semua ini masih terjaga. Tabung-tabungnya pun juga masih putih-putih gitu, belum yang rusak metal gitu, belum. Terus untuk kuning-kuningnya yang ada di ruang mesin ini alhamdulillah kondisinya masih standar semua teman-teman gitu. Untuk remnya juga masih enak, presisi. Kijang terkenal dengan rem-remannya yang ditempel dikit gitu udah nyut berhenti gitu kan, udah nggak pakai BBK teman-teman. Nah ini juga untuk door locknya, si bagasi juga kap mesin juga masih bagus, bos pomnya juga masih nyenengin banget. Nah seperti ini teman-teman penampakan ruang mesinnya. Jadi ini kayaknya kalau kena Mas William garage, waduh udah jadi langsung kayak baru lagi nih bersihin. Udah saya tanya cara bersihin ruang mesin nggak dikasih tahu, tahu lah, ya udahlah tak bersihin sendiri biasanya. Tapi ini saya belum sempat bersihin teman-teman. Terus untuk tabung power steeringnya juga masih bening juga. Terus untuk engsel-engselnya juga masih bagus, nggak ada kayak oli-oli yang netes-netes atau klomoh bahasa Jawanya gitu, nggak ada teman-teman. Kondisinya mobil ini masih sangat kering banget. Terus juga untuk akinya ini saya lupa ya teman-teman, belum tahu ini penggantian aki terakhir kapan. Tapi kondisinya masih sangat bagus semuanya. Tapi ini benar-benar kotor banget teman-teman, karena debu yang udah lama nempel akhirnya jadi kayak sulit dibersihin. Tapi kayak dicuci pakai wings kayaknya bersih. Dan untuk klaksonnya pun masih original seperti ini bunyinya. Biasa di kijang yang sering kita temui, biasa kondensornya kan semuanya udah kena kayak ada lalat, ada tawon, ada daun, ada lendir-lendir, ada bengkok-bengkok, ada kayak meliut-meliut. Ini semuanya alhamdulillah masih presisi teman-teman. Untuk bagian kolong-kolongnya pun juga kotor banget tapi kering dan masih full kuning. Cuma mobil ini memang bagian bawahnya udah belingkutan teman-teman, jadi ya nggak semuanya benar-benar seger gitu, pasti ada kayak blotir-blotir bekasnya belingkut, tapi nggak masalah, itu masih bagus semuanya. Untuk kap mesinnya lagi perasaan tadi udah. Terus untuk di AC-nya itu, nah ini loh teman-teman, saya jarang banget nemuin kijang untuk jalur-jalur freon AC kayak gini itu masih bagus gitu, jarang banget. Semuanya kayak udah kena sulapan, kena cairan-cairan yang nggak ramah gitu loh teman-teman, akhirnya jadi putih-putih norak gitu. Nah ini juga masih kuning-kuning banget, masih seger alhamdulillah. Terus untuk kondisinya juga semuanya kering, nggak ada kayak bocor-bocor oli atau apa, kondisinya masih bagus. Coba kita starter teman-teman. Suara mesinnya juga masih apa ya namanya, dia masih kayak bener-bener ya utuh banget gitu loh kijang dieselnya teman-teman. Dan untuk di diesel itu biasanya pasti gini. Nah mau keluar apa, keluar dulu oli. Ini biasanya yang sering bocor teman-teman. Alhamdulillah juga kondisinya masih sangat kering, masih bagus, semuanya juga memang belum pernah dibongkar. Alhamdulillah kondisinya masih sangat bagus, teman-teman pasti suka lihat mobilnya langsung, pasti suka. Untuk bagian ruang mesin cukup sudah ya. Kita kembali lagi ke interior, tapi kita bahas kelengkapannya mobil ini.
BPKB, buku-buku semuanya lengkap teman-teman ya. Ini tak keluarin satu-satu. Nah ini ada bon-bon penggantian spare part, cuma harusnya lebih banyak lagi. Cuma ini kilometer 19.000 mungkin bonnya cuma segitu. Ini BPKB-nya juga sampai lecek, nggak tahu cara nyimpennya seperti apa. Ini suratnya dari Jember teman-teman, surat Jember, tangan pertama dari baru, biarpun lecek gini. Terus untuk buku-buku servis, buku manual, ini juga masih lengkap. Nah ini kunci cadangannya teman-teman, kunci cadangannya semuanya masih sesuai sama katalog. Nah satunya lagi mana, ini kita matiin dulu, panas-panasan nggak apa-apa. Dijejerin semuanya masih bawaan dari baru, termasuk kuncinya pun satu kode sama teman-teman, jadi nggak beda dua-duanya. Remote-nya pun juga sama, auto 2000. Kuncinya pun juga sama kodenya. Coba di zoom. Gitu teman-teman. Udah ya, selesai. Kuncinya dikembalikan lagi, soalnya dinyalain mesinnya supaya nggak panas. Kita lanjut buka buku servis atau buku garansi teman-teman. Semuanya masih lengkap, nggak ada yang sobek juga. Dan plastik-plastiknya pun, cover-covernya juga nggak lecek, nggak rusak, masih bening semua. Buku manualnya juga kita masukin lagi. Nah ini untuk nota-nota penggantian spare part yang pernah dilakukan sama pemilik sebelumnya, udah kita nggak usah dibaca, taruh dalam lagi. Untuk ban yang kita ceritakan tadi semuanya masih menempel sejak tahun 2002 teman-teman. Ini belakangnya 02 mana sih, nah ini belakangnya 02. Terus untuk sisi depan kanan 2002 juga teman-teman. Nah untuk di keempat velgnya, ini keempat velg, kelima velg semuanya itu sama dan belum pernah dibubut ulang. Semuanya itu masih belum ada jamur-jamur velg. Velg kayak gini rawan jamur teman-teman. Nah ini alhamdulillah juga jamurnya juga masih bersih. Ini pun kalau untuk cover yang bautnya dilepas itu pasti nanti baut-bautnya bisa ada coretannya teman-teman, coretan dari pabrik. Dan ini masih angin biasa, belum nitro, tapi empuk banget naikannya. Nah yang belakang kiri ini teman-teman, bekasnya sobek. Nah ini sudah diganti di tahun 2012. Ini sudah diganti teman-teman, jadi bukan bawaan dari pabrik. Jadi 4 ban masih nempel termasuk di ban cadangan, tapi kalau ban sebelah kiri belakang itu nggak nempel. Yang bawaan dari baru nggak nempel. Cuma ini kok nggak kelihatan ya, mana 02 nya belakang nggak kelihatan. Ya udah dibaliknya sini, daripada kita turunin ya udah kita samain motifnya kan. Motifnya ini sama itu, nah sama persis kan. Ya udah itu sejak tahun 2002. Soalnya pengalaman mobil ini dari pemilik sebelumnya itu bilang bahwa yang sebelah kiri belakang itu pernah sobek teman-teman. Nah knalpotnya pun juga masih seger, masih bening. Kolong-kolongnya pun biarpun kotor tapi semuanya masih bagus banget kondisinya, masih ya belum ada yang rusak teman-teman. Kita buka bagasi belakang, tadi belum dibuka. Nah untuk pojokan ini semuanya masih bagus teman-teman, belum ada yang keropos. Biasanya di Kijang itu rawan keropos di bagian bagasi, pintu bagasi saya. Kok sayang sih teman-teman. Jadi itu kayak ada keropos biasanya. Terus untuk, nah ini loh yang tak maksud. Nah pojokan kanan kirinya biasanya keropos. Terus ini juga sama dengan yang lainnya, sudah di cover dengan plastik, terserah itu dicopot atau enggak. Terus untuk handle pintunya juga masih bagus, nutupnya pun juga masih terlihat mahal ya teman-teman kalau nutup. Nah sun visor apa sih namanya, door visor ini kondisinya juga masih original bawaan auto 2000. Atapnya pun juga nggak ada ketimpa nangka atau degan atau mangga atau kelapa, masih aman. Nggak ada baret, nggak ada cat kebakar atau kusem.
Wipernya pun ini masih original tapi kurang turun dikit teman-teman, itu tinggal dikendori pakai baut 10. Terus untuk harganya enggak teman-teman, ini bercanda, saya buka 169. Itu bercanda, ditulisnya anak nganu itu apa, teman-teman maklar itu kemarin kan pas ngambil mobil ini, itu bukan maklar ya teman-teman, mediator lebih tepatnya. Mediatornya ada 4 teman-teman, bayangin. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah masih rukun semua. Nah kita coba untuk test drive-nya mobil ini. Setirnya pun belum ada speleng atau apa. Ya iyalah, kilometer segitu mau ada speleng ya fix puteran. Nah ini mobil ini kondisinya masih sangat bagus, alhamdulillah. Bagi teman-teman yang berminat, monggo bisa telepon langsung, bisa nge-DM di Instagram, bisa komen. Tapi nek komen kayaknya enggak di teman-teman, soalnya niku-nikuan di komen. Teman-teman, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan dan menyimak review Kijang LG XD tahun 2002, kilometer 19.000 dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Terus untuk kondisinya mobil ini alhamdulillah semuanya masih enak, masih presisi. Apabila teman-teman ada yang berminat, monggo bisa hubungi kontak yang ada di bio. Dan jangan lupa follow akun Bayu Hawibowo. Kalau misalnya teman-teman cari Kijang atau Panther yang low KM, atau kadang aja sih teman-teman dapat low KM, biasanya dapat kondisinya biasa-biasa, tapi alhamdulillah yang mendekati kondisi standar masih baik lah. Kalau teman-teman ada yang berminat, monggo jangan sungkan-sungkan untuk langsung telepon. Fast respon 24 jam kalau tidur bangunin. Terus habis gitu mobil ini saya bandrol harga 169 juta nego teman-teman. Akhir kata, jangan lupa sarapan, jangan lupa makan siang, jangan lupa makan malam, jangan lupa sholat, jangan lupa ibadah, jangan lupa nyetirnya, jangan sampai ketiduran. Teman-teman sehat selalu, bahagia selalu, banyak rezeki. Nanti kalau banyak rezeki, uangnya banyak, nanti bisa beli Kijang di saya, nggak usah nego. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Percaya sama saya, mobil ini naikannya masih enak banget teman-teman.